Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyaning Pancawati dari Lokal A1, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Borneo Tarakan. Di video ini, saya akan membahas pendidikan agama Islam. Mengangkat masalah tentang problematika dan tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam di tengah pandemi COVID-19. Poin-poin yang akan saya bahas tentang masalah ini antara lain, yang pertama, pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Yang kedua, ada terhambatnya proses pembelajaran akibat COVID-19. Sebelum membahas masalah materi di atas, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu tentang virus corona atau COVID-19. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan wabah coronavirus disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19 yang di kemudian hari menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Diduga, coronavirus disease atau COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Penambahan dalam jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup tinggi dan sangat cepat menyebar keluar wilayah Wuhan dan ke berbagai negara lain. Dalam kurun waktu sekitar 6 bulan, sudah menjangkiti 216 negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan mengenai kasus pertama coronavirus disease COVID-19 pada akhir bulan Februari atau awal bulan Maret tahun 2020. Akibat dari pandemi ini, hampir seluruh sektor kehidupan mengalami lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing, menjaga jarak, untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Tantangan pembelajaran agama Islam di tengah pandemi COVID-19. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Sampai tanggal 1 April 2020, UNESCO telah mencatat setidaknya ada 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 jutaan di antaranya ada di negara kita. Sifat COVID-19 ini tak pandang bulu. Ia bisa masuk melalui jendela rumah sederhana dan mungkin juga jendela istana. Virus ini pula membuat orang mulai memikirkan kematian, yaitu sesuatu yang selama ini sering diabaikan dan jarang dipersiapkan. COVID-19 juga membuat manusia terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub sehat dan kutub sakit. Dan boleh jadi virus ini pula yang akan merubah peta politik global. Oleh karena itu, negara yang kredibel pasca COVID-19 adalah negara yang mampu memberikan solusi medis yang fungsional dan efektif. Hal ini sekaligus menantang para ahli untuk melakukan penelitian dalam rangka ikhtiar untuk menyelamatkan nyawa manusia, tak terkecuali para ilmuwan Muslim.
Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video ini.